Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah yang diperuntukkan pertanggihan Minggu Seksagesima 60 hari sebelum kebangkitan Yesus 20 Februari 2022 terambil dari kitab Kejadian pasal 45 dari ayat 3 sampai dengan ayat 16 dan bacaan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 37. Diikat oleh topik atau tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Nadenggado balos ni najat. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 45 mulai dari ayat 1 sampai 28 dan khotbah kita dari ayat 3 sampai ayat 16 adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu, di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah dia, dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kita di pertengahan Minggu Seksagesima 20 Februari 2022 berbicara tentang perjuangan Yusuf mengembalikan kerukunan di kalangan yang bersaudara abang adik. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadenggan do balos ni najat. Saudara, ada banyak hal yang sangat menarik terjadi dalam kehidupan Yusuf dan dapat dijadikan bahan pembelajaran rohani yang berkaitan dengan iman Kristen, sebagaimana tercatat dalam buku Kejadian mulai dari pada pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26. Segala pengalaman-pengalaman pahit yang dijalani oleh Yusuf, mulai dari rumah orang tuanya Yakub yang mencapai titik puncaknya saat dia mendapatkan prestasi hingga menjadi raja kedua di Mesir, itu sangat-sangat melekat di hati jemaat. Pada satu pihak, Yusuf merupakan anak kebanggaan Yakub yang diperlakukan sangat-sangat khusus dan istimewa oleh Yakub. Dan hal inilah yang mendorong mebikasi dalam bahasa Batak terjadinya iri hati dan kecemburuan dari saudara-saudara Yusuf. Itu sebabnya Yusuf sering sekali diejek oleh saudara-saudaranya. Ya, sebagai tukang tidur lah, tukang mimpi lah, bahkan sering dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Pernah dimasukkan ke dalam sumur, mau dibunuh, tetapi gak jadi. Kemudian dijual kepada saudagar-saudagar Midian seharga 20 sikal perak. Dan seterusnya, oleh orang Midian inilah Yusuf dijual lagi ke Mesir. Di Mesir menjadi kuli pembantu dari keluarga Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tetapi oleh fitnahan dari istri Potifar, kemudian membuat Yusuf harus mendekam di penjara. Karena kemampuannya menerangkan arti mimpi, baik di dalam penjara maupun mimpi Raja Firaun, maka pada akhirnya apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf menjadi orang kedua di istana Raja Firaun. Saudara, cerita dan pengalaman hidup Yusuf ini sangat favorit sekali, sehingga sangat-sangat digemari dan lengket itu di hati setiap jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga jemaat-jemaat dewasa. Saudara, selang berpuluh-puluh tahun berikutnya, di seluruh negeri Mesir dan sekitarnya terjadi masa paceklik yang berakhir atau berujung pada masa-masa kelaparan. Tetapi karena kemampuan Yusuf mengatur masa-masa panen, sehingga menjadikan Mesir itu mampu menghadapi masa paceklik dan bala kelaparan berat itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan selama 7 tahun berkelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, dan hasil daerah sekitar juga tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Masa kelaparan itu merajalela di seluruh bumi pada waktu itu. Maka Yusuf membuka segala lumbung-lumbung dan menjual gandum kepada orang-orang Mesir dan orang-orang lain yang datang, menurut Kejadian pasal 40. Saudara, pada pasal 42, Yakub menyuruh anak-anaknya juga membeli gandum ke Mesir. Dan inilah awal pertemuan mereka dengan Yusuf hingga beberapa peristiwa yang sangat-sangat mengenaskan terhadap saudara-saudara Yusuf ini. Hingga Yusuf sendiri pada akhirnya memberitahukan siapa dia yang sebenarnya, sebagaimana kita temukan dalam perikop khotbah ini. Pada ayat 1 perikop khotbah ini dituliskan, ketika apa? Yakni ketika Yusuf membawa saudara-saudaranya ke rumah atau istananya, karena Benjamin harus ditahan dulu akibat dalam karung gandum mereka terdapat piala Yusuf yang sengaja direncanakan untuk menguji saudara-saudaranya. Dan pada saat itu juga saudara Yusuf keempat,
yang bernama Yehuda atau Juda berusaha membela dan menggantikan hukuman Benjamin. Dia rela, akulah dihukum katanya. Pada ayat 2 dan ayat 3 dikisahkan bahwa dalam keadaan menangis dengan suara keras, Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah saudara mereka yang dijual kepada orang Midian dahulu. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya untuk memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah saudara mereka. Mengapa Yusuf memperkenalkan diri sebagai saudara mereka? Bukankah itu merupakan kesempatan sebenarnya yang pas bagi Yusuf untuk membalas dendam atas segala kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap dirinya dahulu? Saudara, Yusuf melampiaskan rasa rindu dan kasih sayangnya terhadap saudara-saudaranya itu semua. Bahkan, Yusuf berusaha mengambil alih dan mengubah suasana yang sempat menegangkan hati saudara-saudaranya itu, dengan tujuan untuk memberi rasa aman dan tenang kepada saudara-saudaranya yang saat itu sangat-sangat tegang, terpukul, dan penuh rasa takut karena dituduh mencuri dan takut kehilangan Benjamin adiknya. Rasa rindu daripada Yusuf yang sudah berlangsung beberapa lama itu tidak dapat dibendung lagi. Dan khususnya karena Yusuf ingin lebih dekat dengan mereka, sehingga Yusuf mau memeluk, mencium mereka, dan menangis bersama-sama mereka, bahkan menghibur mereka, dan bersuka cita bersama-sama, menjanjikan yang terbaik pada saudara-saudaranya dan orang tuanya. Kita baca itu pada ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saudara, itulah artinya saudara bagi Yusuf. Susah senang, dipikul dan dinikmati bersama-sama. Baik atau buruk, saudara itu tetaplah saudara. Yusuf berusaha menghilangkan rasa duka di masa lalu dan lebih menekankan kedamaian. Yusuf mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dahulu itu dengan kebaikan dan kasih persaudaraan. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan Minggu Seksagesima 20 Februari 2022 dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadeng gado balos ni najat. Apa pengajaran dari khotbah ini bagi kita? Pertama, jangan pernah merancang kejahatan kepada orang lain. Akan terbongkar. Saudara, kalau kita bertanya, mengapa saudara-saudaranya merancang berbagai-bagai usaha untuk membinasakan Yusuf, adik mereka itu? Maka jawabannya sangat banyak. Di antaranya, itu dimulai dan dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Sehingga sikap Yakub, ayah mereka, menjadi pilih kasih kepada Yusuf lebih daripada 11 saudara-saudaranya yang lain. Inilah yang menyebabkan timbulnya rasa iri hati, kecemburuan bagi saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak senang mendengar mimpi-mimpi dari Yusuf yang mengindikasikan bahwa kelak akan menjadi seorang hebat ini Yusuf, dan bahkan menjadi penguasa buat mereka, sebagaimana pada Kejadian pasal 37 ayat 9 di sana dituliskan, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Itu sebabnya ayahnya sendiri menegur Yusuf dan mengatakan, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudara Yusuf menjadi takut akan kehilangan harga diri kelak sebagai kakak, sebagai abang, sebagai orang yang harus dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi posisi sosialnya sebagai abang. Saudara, mereka tidak pernah bayangkan bahwa di suatu saat adik mereka, yakni Yusuf ini, akan mendapatkan jabatan atau tempat kedudukan dan pengaruh besar, sangat penting, melebihi, jauh dari mereka. Gak pernah mereka bayangkan itu. Itu sebabnya mereka sampai hati tega sekali melakukan berbagai-bagai kekerasan terhadap adiknya Yusuf ini. Mulai dari sikap memusuhi Yusuf, memasukkannya ke dalam sumur, mau dibunuh, kemudian dijual kepada saudagar-saudagar Midian seharga 20 sikal perak. Nah, sekarang pada saat nats khotbah ini,
Kejadian 45, mulai dari ayat 3 sampai 16. Semua kedok mereka dahulu itu terbongkar, terbuka. Semua perilaku-perilaku lama itu membuat mereka menjadi takut bahwa Yusuf akan membalaskan semua itu kepada mereka saat ini. Dan itu sebabnya mereka terdiam 1000 bahasa. Mereka terlongo-longo, tidak dapat menjawab pertanyaan ketika Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Pada ayat 3. Saudara, ini pelajaran bagi kita. Hati-hati, jangan pernah memikir-mikirkan, merancang-rancang dan melakukan sesuatu yang jahat kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang lain. Yang menurut kamu perbuatan-perbuatanmu itu aman. Tidak ada yang melihat, tidak akan diketahui oleh siapapun. Itu menurut kamu. Saudara, inilah realitanya bahwa hidup bersama abang adik itu, namar hahamaranggi mariboto itu sering ditantang serius oleh banyak hal. Kadang-kadang acap kali marbadai, martokar, marsoal, dan bahkan terjadi adu jotos yang membuat kondisi perhahamaranggion itu jadi pudar, redup, bahkan porak-poranda. Sadarilah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, semuanya itu selalu berakar dari rasa iri hati, dari kecemburuan dan sikap lupa diri yang berlebihan yang ada pada diri kita. Namar gini, ada di antara kita bang adik ini yang menjadi sombonglah, angkuhlah apabila sudah berjumpa dengan harta jabatan atau bersikap tamak terhadap warisan, peninggalan orang-orang tua dan lain-lain. Akibatnya muncullah bibit-bibit keributan, perselisihan, dan akan pasti berujung dan tidak terhindarkan lagi perang dingin. Berujung pada perang dingin. Dalam wujud apa? Dalam wujud kebencian, tidak cakapan, marsandinglah dalam bahasa Batak, berjauhan dalam hati. Hilanglah damai sejahtera, tidak ada lagi kasih mengasihi, holong namar siha holongan sama sekali, sesama kakak beradik. Saudara, khotbah ini menyadarkan kita sekarang agar kita mau menjauhkan sikap-sikap untuk merancang-rancang yang jahat kepada orang-orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita. Semua itu pada waktunya akan terbongkar dan berakibat sangat-sangat fatal. Itu akan merusak tali kasih persaudaraan sesama kita. Amin Bapak Ibu, jauhkan itu. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, masalah keluarga sebaiknya diselesaikan dalam atau secara keluarga. Saudara, secara manusiawi di dalam hati Yusuf tentunya pasti ada sakit hati toh, ada terhadap saudara-saudaranya ini. Sebab mereka sudah membuat Yusuf mengalami berbagai-bagai kepahitan hidup sejak dari rumah orang tuanya dahulu. Namun Yusuf mampu untuk mendamaikan dirinya sendiri. Sehingga gejolak sakit hati itu tidak melahirkan dendam kesumat yang berkepanjangan di dalam dirinya. Bahkan selain Yusuf mampu mendamaikan dirinya dengan dirinya, mendamaikan hatinya dengan dirinya, Yusuf juga mampu mendamaikan dirinya dengan orang lain. Dengan saudara-saudaranya yang selama ini tidak hanya sekedar menyakiti hatinya, tetapi juga melakukan kekerasan, penyiksaan lahir batin, hingga tega menjual dirinya. Itu yang selama ini terjadi dalam dirinya, tetapi dia mampu mendamaikan dirinya dengan orang-orang yang seperti itu orangnya. Saudara, inilah kuncinya agar perdamaian bisa terwujud dalam keluarga. Dalam interrelasi sosial, budaya, dan masyarakat, di mana kita saling berinterrelasi, di mana kita berada, yakni harus dimulai dari kemampuan kita untuk mendamaikan diri sendiri. Biasanya inilah yang paling sulit, sebab sering sekali kita berhadapan dengan kekerasan hati kita. Kita mau menang sendiri, kita sulit mengalahkan diri sendiri. Maka jika ini berhasil, akan maju ke langkah ke tahap berikutnya, yakni kita mau berdamai dengan orang lain. Dengan orang yang kita anggap musuh, yang kita benci dan membenci kita selama ini. Kita mampu mengorbankan kepentingan diri sendiri dengan sukarela, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan kedua tahap inilah kita bisa meniru Yusuf. Seperti dalam khotbah ini, dia mampu berdamai dengan diri sendiri dan saudara-saudaranya.
Saudara, penyelesaian masalah versi Yusuf dimulai ketika Yusuf menyuruh semua orang di situ keluar dulu. Ini masalah internal kami, kata Yusuf, sehingga persoalan mereka tertutup hanya untuk keluarga saja. Dilanjutkanlah pertanyaan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Masih hidupkah Bapak, Ayah? Inilah titik awal penyelesaian masalah keluarga, Bapak Ibu. Pertanyaan ini tidak terlalu pelik sebenarnya, tidak sulit, tidak rumit. Sederhana saja, Yusuf hanya bertanya, masih hidupkah Bapak? Yusuf tidak bertanya yang lain-lain, tidak bertanya tentang keadaan rumah, ladang mereka bagaimana, harta bagaimana, dan hal-hal lain bagaimana. Yusuf hanya bertanya tentang ayah, Bapak. Saudara, pertanyaan masih hidupkah Bapak? Maka lewat pertanyaan sederhana, Yusuf hendak mengingatkan saudara-saudaranya bahwa Bapak itu, ayah itu adalah simbol pemersatu, penjaga keutuhan dan persatuan di kalangan orang Namaraha Marangi, orang yang kakak beradik, Namariboto. Dengan ibu, itu digambarkan adanya saling mengasihi di antara Namaraha Marangi. Ibu itu merupakan simbol kemampuan kita untuk berkorban, mengalah untuk kebaikan. Dengan mengingat akan peranan ibu, maka tumbuhlah rasa penuh kasih untuk tetap saling menyapa, saling merangkul sebagai orang Namaraha Marangi yang berabang beradik, Namariboto. Dengan semangat atau spirit atau roh dari simbol-simbol orang tua, dengan nasihat yang diberikan oleh ayah bunda, ayah ibu, maka kita mampu mempererat tali persaudaraan di antara kita. Kita akan mampu menyelesaikan setiap masalah keluarga yang diakibatkan perbedaan berpikir kita, perbedaan bersikap kita. Kita akan terhindar dari perpecahan dan sengketa keluarga yang lebih fatal lagi. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, di tengah hidup bersaudara, marilah saling mengasihi dan berbuat kebaikan. Saudara, adalah realita bahwa hidup bersaudara itu tidak pernah terlepas dari krisis-krisis, kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan-ketegangan. Tidak pernah lepas. Banyak yang bisa memecah persekutuan, dan itu bisa datang dari internal keluarga kita sendiri, ataupun gesekan-gesekan yang berasal dari eksternal keluarga kita sendiri. Tetapi ingat, kita harus mampu menyelesaikannya, meniru Yusuf dalam khotbah ini. Realitas seperti itulah yang dialami oleh keluarga Yakub di sini, khususnya dalam hubungan anak-anaknya antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya adalah karena Yakub memperlakukan Yusuf itu sangat istimewa dibanding saudara-saudara yang lain. Akibatnya mereka iri hati terhadap Yusuf dan mereka ingin membunuh Yusuf. Namun rencana itu berubah. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Namun Bapak Ibu, semuanya itu berakhir dalam kisah kasih Yusuf yang mampu memulihkan kembali kasih persaudaraan sesama mereka sebagai satu keluarga. Berakhir semuanya keadaan pahit yang lalu itu. Saudara, tentu pemulihan itu tidak datang sendiri, toh. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar mahal, yang harus ditanggung oleh Yusuf. Dalam khotbah ini, Yusuf mempertimbangkan alangkah baiknya apabila dia berjuang untuk memberi rasa aman, ketenangan kepada saudara-saudaranya yang saat itu sangat tegang, ketakutan karena dituduh mencuri dan takut kehilangan Benjamin adiknya. Yusuf mau saat itu untuk melampiaskan rasa rindu Yusuf yang tidak terbendung lagi sejak berpisah sekian lama dengan saudara-saudaranya. Yusuf mau menempatkan dirinya menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, sehingga dia mau mendekatkan dirinya dengan mereka, mau memeluk, mau mencium mereka, mau menangis bahkan bersama mereka, menghibur mereka, dan bersukacita bersama-sama mereka. Saudara, di tengah-tengah hidup berabang adik, Namaraha Marangi Mariboto, kita saat ini terpanggil. Marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun memang dalam hidup dan pengalaman Namaraha Marangi itu bisa saja terjadi gesekan-gesekan.
bisa terjadi salah paham. Maka disitulah kita belajar untuk saling menerima dan memaafkan. Itu artinya, saudara. Itulah artinya, saudara. Bagi kita, susah dan senang dipikul dan dinikmati bersama-sama, saudara. Baik atau buruk, saudara tetaplah saudara. Itu sebabnya Yesus mengatakan pada Evangelium pembacaan kita, Lukas pasal 6 ayat 27-37, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga setiap pendengar khotbah ini dapat merealisasikan pengajaran topik atau tema khotbah di Minggu Seksagesima ini agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadengado balos ninajat. Amin, Bapak, Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan Minggu Seksagesima 20 Februari 2022 dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 3-16 ini, agar kita sungguh-sungguh mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadengado balos ninajat, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Tuhan, terima kasih untuk khotbah, untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini, supaya semua pendengar khotbah mendapat berkat dari firman ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya itu saya peruntukkan demi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur.